Haleluya, haleluya. Shalom, apa kabarnya? Luar biasa, di dalam Yesus kita luar biasa, amin. Siapkan hatimu, biarlah kuasa Roh Kudus bekerja di tempat ini lebih dahsyat lagi. Siap memuji dan menyembah Tuhan, yang siap lambaikan tanganmu, sebab Dia Allah yang luar biasa. Mari siapkan hatimu, sebab biarlah kuasa Tuhan bekerja tempat ini. Kuasa Roh Kudus yang bekerja di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku.
Tuhan, Allah yang berkuasa. Haleluya, haleluya. Siap bersuka cita buat Tuhan pagi ini, amin. Siap bersuka cita, yang siap bersuka cita katakan amin. Sebab Dia pilihan kita tidak mau lagi hidup di luar kasih Tuhan, amin. Haleluya. Baik, kita semuanya bertepuk tangan, yuk. Semuanya tepuk tangan, yuk. Kesempatan kasih mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Mana suaranya dong? Tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebas.
kebenaranmu adalah sekali lagi. Tak mau ku hidup di luar tunjukkan firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kebenaran-Mu semua adalah pilihanku. Para pam 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 pam. Para pam 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 pam. Para pam 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 pam. Para ra 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 ra. Haleluya. Yang mau berkomitmen katakan haleluya. Mau lebih dahsyat lagi bersorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus. Nah suaranya mau lebih dahsyat lagi. Mari kita bersuka cita sebab Dia Raja yang mulia. Haleluya. You know that I love you. You know that I want to know you so much more than I have before. These words are for my heart. These words are somewhere I'm hungry for. I am important. Hey! Your Majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Are you ready? 1, 2, say. My faith is Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I need my praises to you. Hallelujah! I love you, you know that. I want to know so much more than I have before. These words are from my heart. These words are somewhere I'm hungry. I am devoted to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Semua dekade, semua. Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I need my praises to you. Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I need my praises to you. Haleluya. Yang percaya Dia Allah yang dahsyat, serukan amin. Lebih dahsyat lagi amin. Semuanya tepuk tangan di atas kepala yuk. I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be. Sekali lagi, King of Majesty. Semuanya siap. Jesus, you are Savior of my soul. And forever and ever I give my faith to you.
praise, and forever and ever, and forever and ever I give my praises. Sekali lagi. And forever and ever I give. Mana suaranya? My praises to you. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus yang Raja mulia. Mari silakan duduk pada suara puji Tuhan. Bersukacitalah dalam Tuhan, ucapkan syukur dalam setiap keadaan. Jangan risaukan suara pendua, nyatakan permohonanmu dalam doa. Kemanapun kau melangkah, haleluya, nyanyikan hidup dan tinggal, haleluya. Terangi dunia dengan cinta kasih murni, bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah dalam Tuhan, ucapkan syukur dalam setiap keadaan. Jangan risaukan suara pendua, nyatakan permohonanmu dalam doa. Kemanapun kau melangkah, haleluya, nyanyikan hidup dan indah, haleluya. Terangi dunia dengan cinta kasih murni, bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah senantiasa. Kemanapun kau melangkah, nyanyikan hidup dan indah, haleluya. Maka damai Allah yang melampaui akal pelihara hatimu, suka pikiranmu, bersukacitalah senantiasa. Kemanapun kau melangkah, nyanyikan hidup dan indah, haleluya. Maka damai Allah yang melampaui akal pelihara hatimu, suka pikiranmu, bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah senantiasa. Haleluya. Colek kanan kirimu, bersukacitalah. Mari kita berdiri, bangkit berdiri semuanya. Siapkan hatimu untuk kebenaran firman Tuhan. Ketika hidup kita sudah memilih untuk mengikut Tuhan, biarlah kita tinggalkan dunia ini. Biarlah hidup kita sebagai bejana yang Tuhan, bejana yang siap dibentuk untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada
hanya dalam hadirat-Mu ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Ini kami Tuhan, ini kami Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Pakai kami untuk menjadi alat-Mu yang berguna bagi kerajaan surga. Sebentar kami akan dengarkan sebagian kebenaran firman. Kalau ada kuasa kegelapan ingin mengambil benih-benih yang berharga tersebut, bersama-sama kami katakan dengan iman, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi dari hati kami. Terima kasih Bapa, segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Semua mengakhiri dengan amin. Terima kasih. Silakan duduk. Haleluya. Shalom. Jika saudara dalam keadaan tubuh yang sehat, mari katakan haleluya dengan suara yang yakin. 2, 3. Haleluya. Puji nama Tuhan. Semalam tidur saya tidak enak ya. 2 kali terbangun. Jam 3 sekitar saya terbangun. Anjing di sebelah tuh melolong terus ya. Temannya cekung-cekung begitu. Lalu saya keluar, saya lihat dari atas, siapa tahu ada orang yang mau masuk loncat di pagar rumah saya atau pagar sebelah. Ternyata tidak ada. Baru saya sadar pagi hari waktu saya bangun itu ternyata itu saat Indonesia menang dari Perancis 1-0 saudara, luar biasa. Ya, selamat
kepada anak-anak saudara yang sudah masuk SMA, dengung sedikit, baik negeri maupun swasta ya. Yang masuk negeri puji Tuhan, bayar tidak terlalu mahal ya. Tepuk tangan buat anak-anak kita, haleluya. Saya lupa bicara minggu lalu karena banyak yang dipikirkan ya, tentang abstain more months ini. Tolong saudara nasihati anak-anak saudara. Kalau ada orang yang mau menjemput dimanapun dia berada, khususnya di sekolah, dikasih tahu, saya disuruh sama papamu atau sama mamamu untuk menjemput kamu karena ini, kasih tahu, jangan mau, ya, jangan pernah mau dijemput oleh orang yang tidak dikenal. Oke, kasih tahu tuh anak-anak saudara, jangan lupa. Lalu bagaimana saudara yang sudah remaja dewasa, pemuda, remaja pemuda? Pesan saya, jangan mau kalau ada orang yang kasih minuman atau makanan. Misalnya sudah dikasih ini, saya kasih Big Mac, McDonald. Wah, syukur nih saya seharian ini makannya kurang atau belum makan atau minuman. Jangan mau, karena di situ itu pasti dicampur satu hal yang tidak baik buat saudara. Oke, dengar baik-baik ya. Tapi kalau saudara dikasih sesama teman gereja, mintalah 2 kali lipat, begitu ya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita lanjutkan seri warfare ya. Kita baca dulu bersama ayat emasnya dari Efesus 6 ayat 11 dan 12. Sambil saudara baca, saudara ingat-ingat. 2, 3. Kenakanlah supaya saya dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Amin. Beberapa kali saya terangkan mulai dari Syria, tetapi melawan ya, mulai dari bawah, roh jahat, kuasa, penguasa, pemerintah. Tapi ada satu kalimat yang penting, yaitu ini. Tipu muslihat. Kita berperang melawan roh kegelapan. Iblis itu suka menipu dengan berbagai macam cara. Maka kalau saudara mau mengusir setan, tidak bisa sembarangan. Saya ulangi yang saya ngomong kemarin. Saya tidak meninggikan iblis, kuasa kegelapan, tidak. Jelas-jelas iblis itu bisa kita kalahkan. Amin. Kalau roh yang di dalam kita itu ada. Roh apa? Roh Tuhan. Iblis, jangan kira dia itu lawan yang ece-ece. Dia itu menantang Allah. Dia menantang Allah. Karena sekarang Allah di tempatnya yang maha kudus. Dulu kan ada di dunia ini menjelma menjadi Yesus. Dia lawan Yesus. Sekarang Yesus sudah kembali kepada keilahian. Siapa yang dilawan? Kita. Yang punya gen Allah.
Mereka itu punya kuasa yang tidak main-main, saudara. Jadi kalau mau ngusir kuasa kegelapan, hati-hati. Saya tidak membuka biro jasa pengusiran iblis. Lalu saya masukkan di online. Yang mau diusir kuasa kegelapannya atau yang punya keluarga dan lain sebagainya mau diusir, datang ke Jalan Swakarya Baru dan sebagainya. Saya tidak membuka begitu. Jadi saudara jangan seperti begitu. Karena ngelawan kuasa kegelapan ini tidak main-main. Yang pertama, pastikan dulu roh Tuhan itu ada dalam diri saudara. Yang kedua, you have to believe, saudara mesti percaya. Malaikat siapa, pangkatnya apa yang melindungi saudara. Kalau pangkatnya malaikat yang melindungi saudara itu kalah dengan malaikat kegelapan yang mau saudara kalahkan, sesuai Efesus ini, saudara kalah. Sebaliknya dia akan masuk ke diri saudara. Oh, kamu mau ngelawan aku, kamu tak masukin. Poin diajar bertempur ini kan kita sudah memeriksa 4 minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu. Bertempur melawan siapa? Melawan tadi Efesus 6 itu, roh-roh kegelapan. Sesuai dengan topik diajar bertempur, maka saya mengambil dari hakim-hakim. Poin hakim-hakim ini saya terangkan, saudara perhatikan, ini bisa saudara praktekkan. Kalau mungkin perikop yang lain bisa jadi penjelasannya lain, tapi tidak mungkin bertentangan. Yang pertama kan saudara mesti mengenal diri saudara, tidak usah dibahas. Yang kedua, yang kita bahas panjang lebar 2 minggu lalu, bertindak dengan citra diri yang baru. Percaya saya ini seperti yang saudara katakan 2 minggu lalu, anak Allah. Amin. Anak Allah punya gen Allah. Gen Allah tidak pengecut. Jadi kalau ada orang yang dimasukin setan dan saudara ada di tempat itu, siapapun dia, saudara jangan minggir. Berarti saudara tidak punya gen Allah, karena saudara takut. Allah tidak memberikan roh takut, itu firman Tuhan. Hadapi, tapi itu kita masih punya persiapan. Makanya jadi orang Kristen itu harus senantiasa ready, be ready, itu bersiap, sebab tidak tahu kapan musuhnya datang. Kalau sudah, maka yang kedua jangan lupa, saudara mesti mengorbankan persembahan bagi Tuhan. Apa ini? Ini loh, your bodies soma, tubuh saudara dipersembahkan layaknya seorang budak. Budak itu tunduk taat 100% kepada tuannya. Budak, bukan ART, bukan pembantu, bukan pegawai. Istilah budak itu, kalau seseorang sudah dibeli dan menjadi budak seseorang, dia menyerahkan semuanya. Kecuali aturan tahun yang ke-7 di perjanjian lama. Kalau dia tetap mau menjadi budak Tuhan itu, ya ditindik telinganya. Kita ini sudah menyerahkan tubuh kita sepenuhnya kepada Tuhan atau belum? Jawabannya belum. Karena apa? Roh sudah ditebus, jiwa sedang, tubuh ini belum.
Sampai mati tidak ada seorang pun yang 100% dia mempersembahkan semua tubuhnya. Karena masih dipengaruhi oleh keduniawian daging kita ini. Kalau kita mati kan dagingnya habis, mati. Maaf ya, orang-orang yang sudah berusia lanjut juga masih ada keinginan-keinginan yang ke arah dosa, ada. Karena masih memakai tubuh jasmani. Nah, mengusir kuasa kegelapan itu kita persentase mempersembahkan soma ini itu harus ditingkatkan. Tidak bisa sudah cuma 50-60% mau ngelawan kuasa-kuasa kegelapan. Habis, saudara. Saudara akan dimasuki oleh mereka. Ya, kenapa? Karena roh kegelapan kalau merasuk seseorang, dia tidak pernah merasuk seorang diri. Dia selalu dengan teman-temannya. Begitu. Karena iblis itu senangannya keroyokan. Jadi hati-hati. Firman Tuhan kan bilang kalau dia diusir, dia akan bawa lagi teman-temannya lebih banyak, 7 kali lebih banyak. Kalau mau ada orang yang dirasuk kuasa kegelapan, tips saya loh, enggak tahu yang lain. Yang pertama saudara bekali diri, berdoa. Kalau bisa bahasa roh, berdoa bahasa roh. Saudara bekali diri saudara. Kalau ada orang lain yang membantu, misalnya saya mau mengusir kuasa kegelapan yang merasa seorang kuasa kegelapan ini luar biasa. Di belakang ada tim yang membantu. Tim yang membantu ini berdoa dalam bahasa roh. Apa doanya? Kita tidak tahu artinya. Jangan lupa loh. Kita berdoa bahasa roh, kita tidak tahu artinya. Tapi saya percaya pada saat itu, pasti itu adalah seruan kepada Tuhan untuk memberikan kekuatan. Amin. Buat siapa? Buat saya yang akan berperang. Dan perlindungan buat mereka supaya tidak dihantam. Ini yang paling penting. Tolong Pak Andri David. Dengar ya baik-baik. Pak Andri David ini dirasuk kuasa kegelapan. Coba tunjukkan gimana modelnya. Bukan itu, gini ya. Saya tidak ada yang ketawa, lupa berarti tadi ya. Saya mau mengusir saudara nih ya, mau mengusir roh iblis. Kalau saya ya, saya tidak akan mengusir dengan bicara berdoa bahasa roh. Why? Pertama, saya tidak mengerti bahasa roh itu. Kedua, setannya juga enggak ngerti. Yang ngerti itu hanya roh Tuhan dan roh kita. Ingat baik-baik. Roh Tuhan dan roh kita. Tuhan memberikan 9 karunia roh. 8 itu untuk yang lain. 1 untuk kita. Salah satu karunia roh itu bernubuat. Saya tidak bisa bernubuat untuk diri saya sendiri. Hai John Paul. Tidak bisa. Demikian juga kalau saya punya karunia roh kesembuhan. Tidak bisa saya. Kan saya bolak-balik ngomong Catherine Kuhlman itu. Dia lumpuh sampai mati lumpuh. Dia tidak bisa menyembuhkan dirinya. Padahal kesembuhannya luar biasa. Iblisnya tidak ngerti. Saya ngomong bahasa roh, ngusir setan yang ada dalam diri Andri David.
Yang saya usir kan bukan dia, tapi setannya tuh. Waktu saya ngomong bahasa roh, setannya ngomong apa kamu? Aku orang ngerti, saya enggak ngerti, kamu ngomong apa? Hah? Gila ya. Diketawain saudara. Tapi kalau saudara ngomong pakai bahasa manusia, semua bahasa manusia yang ada di dunia ini, iblis mengerti. Karena apa? Karena dimanapun ada orang, di situ ada iblis. Di Amerika, iblis bahasa Inggris. Di Afrika, Afrika. Di Arab, iblis Arab. Tidak ada iblis Indonesia nyebrang ke Arab, bahasanya lain. Jawa, iblis Jawa. Di Bali dia ngerti bahasa Bali. Jadi ngomong dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Atau mau ngomong pakai bahasa Bali. Ya apa bahasa Balinya, Fosa? Hah? Dalam nama Tuhan Yesus Kristus apa? In the name of Jesus Christ, itu bahasa Balinya. Kalau bahasa Jawanya, ya apa Pak Anton? Iso ora iso, metu kon. Ya, apapun bahasa saudara, omong bahasa manusia, iblisnya tuh ngerti saudara. Saya berkali-kali ngusir kuasa kegelapan, tidak pernah saya dengan bahasa roh. Terima kasih. Jangan salah kaprah. Paul mengatakan, dia tuh punya kemampuan bahasa roh lebih dari yang lain. Tapi dia tidak sembarangan menggunakan. Kita tidak setara dengan Rasul Paul, meskipun saya keturunannya, pakai namanya. Jadi kalau saudara ada orang kerasukan setan, saudara berdoa dulu, tidak langsung, mana yang kerasukan, mana. Loh yang kamu hadap ini bukan Andri David, ini setan yang merasuk Andri David. Daud ngusir setannya Saul, dia tidak berbahasa roh. Dia hanya nyanyi, main musik. Ya, nyanyi, main musik. Saya yakin waktu dia sambil nyanyi, dia sambil ngomong, hei, dalam nama Tuhan Yesus, setan pergi kamu. Sambil menyanyi. Menyanyi bukan dengan bahasa roh. Sungguh besar setiamu. Yang memuji-muji Tuhan, setannya ngerti. Nek kita nyanyi bahasa roh, setannya sekali lagi tanya. Dalam hatinya, ngomong apa kamu? Saudara jangan salah kaprah menggunakan bahasa roh. Ya, kita berbahasa roh juga bukan karena ketakutan lihat itu ada setan terus kita kemasukan setan kita berbahasa roh menjerit-jerit. Bukan begitu. Moga-moga faham ini saudara mengerti dengan benar. Sehingga benar loh, bisa tiba-tiba orang diganggu kuasa kegelapan. Misalnya ya, tetangga saudara anjingnya melolong, terus tidak ada apa-apa, saudara berlutut berdoa bahasa roh. Saya percaya doanya itu adalah berkata, Tuhan perlindunganmu turun atas keluarga saya. Haleluya, bukan mau ngelawan kuasa kegelapan, tidak bisa. Kita lanjut. Kan sudah ini ya, bertindak citra diri yang baru, mengorbankan persembahan, lalu bertempur. Sekarang kalau sudah bertempur, itu ada janji kehadiran Tuhan. Semakin saudara sering bertempur, semakin sering Tuhan menyertai. Setiap Daud mau berperang, dia selalu bertanya kepada Tuhan. Akankah aku serang atau tidak? Jangan. Serang. Caranya begini, buat penghadangan dan sebagainya. Makanya Daud selalu menang karena dia tahu setiap bertempur Tuhan menyertai, Tuhan menyertai. Ya. Nah, bertempurnya harus dengan cara yang benar.
Kalau kita bertempur dengan cara yang benar, janji-janji Tuhan itu turun. Di mana janji Tuhan? Di firman Tuhan. Haleluya. Janji yang utama, roh yang ada pada kita lebih besar. Kalau janji itu sudah ada, satu saja cukup. Oh, roh yang ada dalam diriku lebih besar dari segala roh yang ada dalam dunia. Kita berani. Hei, kamu roh kegelapan, roh kerucuk kamu. Kamu tidak usah ganggu orang ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kamu pergi sana, cari Obed, cari Pak Fendi yang lagi bikin donat. Saya tanya datang ke Pak Fendi buang handphonenya ke dalam mesin penggiling. Saya tanya, Pak Fendi pernah satu kali dia lempar HP-nya itu ke dalam mesin penggiling, betul Pak Fendi? Itu didorong, memang jatuh. Kalau bangun kan enggak mungkin, ya jatuh handphonenya. Itu ada yang dorong, bers. Mungkin saya pas lagi ngusir, saya tanya siapa, ke Pak Fendi, bers jatuh. Hebat Pak Fendi ya. Donat Pak Fendi luar biasa, donat campur HP saudara ya. Dari waktu saudara makan donat bisa bunyi dia. Tutut. Apa janji-janji Tuhan yang luar biasa? Mari kita baca. 2, 3. Berkat pengenalan akan Tuhan. Ada tulisan yang bagus, bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Oh, saya sudah kenal Tuhan. Saya ketawa dengar seperti itu. Kenapa? Pengalaman saya. Saya kira saya sudah berkhotbah ratusan kali jadi hamba Tuhan. Saya kenal betul dengan Tuhan. Tapi waktu 2 tahun lalu saya divonis kanker stadium 4, saya seolah-olah tidak kenal siapa Tuhan saya. Waktu anak saya yang kedua lahir meninggal, saya betul-betul tidak kenal siapa Tuhan. Ya, hati-hati. Mengenal seseorang itu tidak bisa langsung kenal, tidak bisa. Misalnya saya sama Andi David, saya langsung kenal dia, semuanya. Tahu artinya kenal saudara? Kebiasaannya, sifat-sifatnya. Fosa saja butuh waktu bertahun-tahun untuk kenal David. Mungkin sampai sekarang ada beberapa bagian-bagian yang belum kamu kenal. Antara lain, dia menyembunyikan uang di kaos kakinya. Nah itu tak kasih tahu, kamu tak bocori. Ukuran sepatunya, bajunya, celananya, kesukaannya. Tuhan juga perlu kita seperti itu. Supaya apa? Makin kenal Tuhan, makin luar biasa. Coba tolong dibacakan. Hakim-Hakim 6, ya kita lihat ini saudara. Ini 17-24 ya. Ini 14-16. Berlanjut terus ini. Oke, 22a. Maka taulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku, Tuhanku, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Amin. Ya, seperti saya katakan, kalau malaikat huruf besar M-nya bukan di awal kalimat ya, ini berarti Tuhan sendiri yang hadir. Maka taulah Gideon, taunya ini kan sesudah kejadian. Oke. Kata tahu ini dari bahasa Ibrani ra'ah. Tahu dan lihat menunjuk kata Ibrani yang sama. Ini ya, saya kasih highlight ya. Memang sesuai dengan ayatnya karena kata ra'ah itu melihat baik secara jasmani dan rohani. Yang di sini ini jasmani karena berhadapan muka. Tapi yang di sini ini secara rohani. Setelah malaikat itu
membakar korban Gideon yang di atas batu. Mengenal Tuhan itu, saudara harus kenal secara jasmani dan rohani. Maksudnya, oke, kalau rohani oke. Kita makin takut akan Tuhan, makin melakukan firman-Nya, makin dengar-dengar dan lain sebagainya. Tapi secara jasmani saudara juga harus membuktikan di dalam diri saudara bahwa saudara harus semakin kenal sama Tuhan. Misalnya, contoh yang gampang, saudara dalam kekurangan, saudara berdoa, Bapa berkati aku, firman-Mu mengatakan burung di udara Engkau pelihara, apalagi saya anak-anakmu, saya anakmu. Tidak lama sudah dapat sesuatu hal yang luar biasa. Mungkin sudah dapat berkat. Mungkin ada orang yang mengetok pintu rumah saudara, tapi enggak mungkin ada dijatuhkan uang segepok di atas rumah saudara, brek, jebol genteng saudara. Ada yang mengetok seperti Pak Daniel. Pada saat anaknya di rumah sakit, dia sudah keluar biaya banyak, waktu itu belum ada BPJS. Ada orang yang banguni, Pak Daniel lagi tidur di rumah sakit, banguni, dikasih uang, Pak Daniel tidak kenal orangnya. Nah itu melihat secara jasmani kan kelihatan orangnya. Saudara mengalami kesembuhan dalam hidup saudara. Hal-hal itu harus membuat saudara ini makin kenal. Oh, ternyata Tuhan saya ini demikian luar biasa. Betul dia dokter di atas segala dokter. Haleluya. Betul dia bos di atas segala bos. Aku baru dipecat, diberhentikan. Aku tidak salah, difitnah dan sebagainya. Mungkin saudara marah beberapa hari di rumah. Tidak lama sudah dapat pekerjaan yang lebih baik. Oh, ternyata peristiwa yang lalu itu Tuhan buat supaya aku pindah tempat lain dan maju dalam keuanganku. Nah itu secara jasmani. Ada saudara-saudara yang sekian tahun ikut Tuhan, tidak pernah mengalami peristiwa-peristiwa itu. Kenapa? Karena di depan tadi loh, saudara tidak berani bertempur melawan roh kegelapan. Bertempur melawan roh kegelapan itu bukan mengusir setan saja, bukan. Yang pertama adalah gangguan iblis terhadap siapa? Terhadap diri saudara. Ingat loh, bertempur ini bukan yang pertama ngelawan ngusir setan. Lawan diri saudara ini loh. Dalam diri kita ini iblis ini banyak mengikat kita, banyak. Pikiran, ya, cara pandang, mulut, belum lagi perbuatan. Nah itu yang harus kita lawan itu. Semakin saudara melawan, hidup saudara semakin benar, semakin saudara kenal Tuhan. Semakin saudara kenal Tuhan itu luar biasa. Karena apa? Sekali lagi, Rasul yang luar biasa, Rasul Paul, dia nulis kok. Yang ku kehendaki ialah Filipi. Mengenal Tuhan dan kuasa kebangkitannya. Mengenal Tuhan. Rasul Paul ingin itu. Salomo minta hikmat. Paul minta makin kenal Tuhan. Maka robah doa saudara. Seperti saya merubah doa saya. Saya tidak berdoa, Tuhan berkati aku dengan luar biasa. Tuhan buat aku makin mengenal Tuhan. Itu lebih dari cukup saudara. Kalau saudara makin kenal Tuhan, saudara tidak akan punya kata khawatir dalam hidup saudara. Iya, saudara tahu, dimanapun saudara berada, ditaruh dimanapun seperti Yusuf, ditaruh di rumahnya jenderal, enak toh, ditaruh di penjara, ndak enak. Dia tahu dia tidak sendiri karena dia kenal Tuhan.
Yang kedua, bukan yang kedua, kalau mengenal Tuhan dengan benar, saudara akan punya pengharapan. Lihat ya, hope, pengharapan, is the only thing stronger than fear. Pengharapan itu satu-satunya hal yang lebih kuat dari rasa takut. Takut, semua orang mengalami rasa takut. Kesehatan, pekerjaan, sekolah. Nanti diterima sekolah di mana, perguruan tinggi di mana, kerja di mana, ya, termasuk berumah tangga nanti bagaimana, ketemu siapa dan lain sebagainya. Kalau punya pengharapan itu satu-satunya hal yang bisa mengalahkan ketakutan-ketakutan kita. Efesus 1 ayat 17-19 mengatakan, nanti kita baca, mengenal Tuhan karena mata hati kita terang, maka akan punya pengharapan. Coba ini, tolong dibacakan dulu. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Amin. Ya, lihat ya, mulai dari kalimat yang kedua. Supaya Yesus menjadikan mata hati kita terang, bukan menjadikan matamu terang. Mata hati, bukan mata. Kenapa? Supaya mengerti, saya garis bawahi, pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Sekali lagi ya, pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Begini, ini ada perusahaan yang luar biasa mencari 5 karyawan, katakan perusahaan yang besar. Saudara melamar, yang lamar ratusan. Saudara dapat surat panggilan. John Paul silakan menghadap HRD hari sekian, jam sekian untuk wawancara. Surat panggilan itu membuat saya punya pengharapan lebih daripada sebelumnya yang sekedar ngelamar kerja. Wah, aku lolos seleksi. Betul saudara? Lolos seleksi, dipanggil. Lah, waktu saya dipanggil, pengharapan apa yang saya harapkan? Diterima bekerja, memperbaiki ekonomi saya, nanti jadi pejabat, manajer dan sebagainya. Itu harapan-harapan yang ada setelah saya mendapat surat panggilan. Nah, saudara semua ini sudah dapat surat panggilan dari Tuhan Yesus Kristus. Katakan haleluya kalau saudara yakin. Panggilan apa? Keselamatan. Andri David dapat surat, kamu dipanggil untuk diselamatkan. Amin. Lalu kalau saudara sudah punya surat panggilan yaitu keselamatan, kita masih mengerti pengharapan apa yang terkandung. Pengharapan apa? Lihat, titik 2. Arti titik 2, pengharapan apa? Mau dijelasin sama Paul. Yang pertama,
betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Sudah dapat surat panggilan? Sekarang pengharapan apa? Oh, dalam pengharapan ini betapa kayanya kemuliaan yang disediakan bagi kita. Kita jangan hanya ngomong soal yang nanti-nanti. Nanti memang saudara memerintah dalam kerajaan 1000 tahun damai. Itu kemuliaan yang luar biasa, kayanya kemuliaan itu yang luar biasa. Tapi sekarang dalam dunia ini, saudara juga harus mendapatkan yang namanya dalam tanda petik kemuliaan itu. Yaitu kalau saudara sekolah, saudara berprestasi. Tirsa diterima di SMA negeri karena prestasi. Kerja, prestasi. Pak Putra kalau punya karyawan yang berprestasi pasti kelihatan toh. Oh si Ani berprestasi. Pasti enggak lama Pak Putra berpikir bagaimana kalau dia dijadikan kepala kantor. Atau wah orang ini bisa dipercaya. Dia tak suruh megang bendahara, pegang keuangan kantor. Kalau kantornya kecil, jangan diomongkan, tapi kalau kantornya besar, yang dipegang itu miliaran, ratusan miliar, triliunan. Ya. Dalam perekonomian, saudara bukan orang yang meminta-minta janji-janji firman Tuhan. Pengharapan ini ada di mana? Di dalam firman Tuhan. Apakah firman Tuhan Alkitab yang saudara baca ini adalah realitanya? Bukan. Bukan. Itu baru janji. Kalau saudara yakini, itu akan baru terrealisasi. Saudara akan menjadi kepala dan bukan ekor. Amin. Itu realita, belum janji. Kalau saudara yakin, oh aku bukan ekor tapi kepala, ini pengharapan yang aku terima dari Tuhan. Saya yakini, saudara dapat loh. Saya nyimpang sedikit ya, kebetulan yang baca Eta. Eta waktu masa Covid itu masa yang berat buat dia. Orang ini rajin, jadi LCC, rajin memberikan persepuluhan. Persepuluhannya habis. Sekarang gimana? Banyak nih uangnya, saudara. Tinggal nunggu cowok aja ini. Sayang cowoknya sudah pergi dari sini. Siapa? Beb. LCC tahu nggak kok? Bu Rosnya tahu? Tahu nggak? Saya nggak tanya. Kalau saya tanya antara dua, satu salah, dua lebih salah lagi. Tuhan berkati luar biasa. Pernah enggak kamu terpikirkan dapat gaji sekian banyak? Ini namanya kemuliaan. Yang kedua. Yang pertama itu ya, pengharapan yang pertama, kan titik 2 toh. Ya. Dan nyambung dari ayat 18. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Amin. Saudara ini akan punya kuasa yang sama dengan kekuatan kuasa Tuhan Yesus. Haleluya. Kalau yakin ngomong haleluya dong. Haleluya. Jadi tidak ada kenal istilah saudara pulang kerja atau lewat mana, lewat kuburan, bulu kuduk berdiri. Tidak ada cerita gitu. Kenapa saya tidak pernah takut buka-buka peti es yang di rumah sakit kamar mayat itu.
Di samping saya kepingin lihat wajahnya orang mati seperti bagaimana. Tidak ada sedikit saya merasa takut. Saya pernah waktu engkong saya meninggal di rumah sakit RKZ Surabaya, saya masih kuliah di sana. Saya datang malam-malam, itu lorongnya RKZ itu ya, rumah sakit kuno, ini rumah sakit Belanda, rumah sakit Katolik, tidak ada lampunya. Kamar mayat itu selalu ditaruh yang paling ujung. Tidak pernah kamar mayat itu ada di tengah-tengah rumah sakit, saudara. Pasien-pasien yang lain yang sakit akan langsung mati. Paling ujung. Nah ini saya jauh sekali ya. Masih muda saya waktu itu, belum jadi pendeta. Saya merasa ada yang ngikutin saya. Ada yang ngikutin. Rasakan saudara kalau diikutin. Orang sudah dilihatin aja ngerasa kok, betul nggak? Ya, sudah saya liatin, terus rasa kan di restoran atau di mana. Ini ada yang ngikutin rasanya. Saya enggak keburu ngomong dalam nama Tuhan Yesus. Waktu itu saya belum jadi pendeta, tapi kan saya aktif di gereja. Saya enggak bilang dalam nama Tuhan Yesus, yang ngikuti jatuh, pincang, kecekluk. Nah, bukan begitu. Enggak usah, jalan ya. Sebelum ngomong dalam nama Tuhan Yesus, noleh dulu. Suster. Lah saudara sudah keburu dalam nama Tuhan Yesus jatuh begitu, kecekluk, kepreset dan sebagainya. Susternya jadi suster ngesot. jatuh kecekluk kakinya jadi suster ngesot ya. Yang saudara ngesot kan lebih bahaya. Ternyata suster. Ya. Enggak usah semuanya itu ditafsirkan terlalu. Ada kelebat bayangan di rumah saudara. Enggak lama dalam nama Tuhan Yesus, bulu kuduk berdiri, megang handphone, cari nomor LCC, cari nomor Pak John, yang mana ya? Dan tak kelebat itu cuma daun yang goyang, layangan yang jatuh, burung yang cari sarangnya. Tidak semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Saya tanya kasihan, saya tanya lagi tidur dalam nama Tuhan Yesus, dia tidak ngerti. Ada apa ini, ada apa, kan begitu. Yang kedua, pengharapan, yaitu saudara punya kuasa yang sama seperti yang Tuhan punya. Kalau itu yang terjadi, tidak usah takut dengan roh-roh kegelapan apapun. Haleluya. Nyanyi, 1000 rebah di kiri, 10.000 di kanan, aku tetap tegak sebab aku punya kuasa yang sama seperti kuasa Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Saya jarang-jarang khotbah suruh sudah tepuk tangan. Tapi nanti akan saya suruh lebih sering. Mati deh. Pointernya enggak mau. Ya. Ibrani 6:17. 19. Pengharapan itu sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Amin. Jiwa, bukan tubuh. Kenapa? Pengharapan itu sauh yang kuat dan aman bagi pikiran, perasaan, kehendak saya. Pertama, pikiran, takut. Pikiran, takut, perasaan, betul kan? Halo? Ini saya terangkan saudara kata per kata, bahkan titik per titik. Titik 2 saya terangkan kepada saudara. Bagi jiwa, for your soul. Pikiran, perasaan, kehendak. Pengharapan apa? Mindset paradigma saudara. Aku ditentukan untuk mendapatkan kemuliaan. Aku ditentukan untuk punya kuasa yang seperti Tuhan Yesus. Loh saya ngomong ini enggak membombong-bombong, itu kan sesuai dengan apa? Persis
dengan kekuatan kuasa Tuhan, kan begitu. Perasaan, nggak usah khawatir, nggak usah takut. Itu karena apa? Karena saudara mengenal Tuhan. Yang kedua, pasti punya keberanian. Pasti, tidak mungkin tidak punya keberanian. Ada quotes, keberanian bukan berarti tidak punya rasa takut, tetapi yakin dan percaya, dalam kurung Buddha, bahwa Tuhan yang akan menyertai. Untuk nagih utang, untuk pinjam uang, untuk nipu. Mari kita baca, keberanian untuk melakukan, 2, 3. Keberanian untuk melakukan perintah Tuhan. Beri, engkau akan diberi. Beri dulu. Kembalikan yang menjadi milik Tuhan, kembalikan. Hormati orang tuamu, hormati orang tua. Bapak-bapak, kasih anakmu. Bapak-bapak jangan main tempeleng aja, bengak-bengok, teriak-teriak. Goblok kamu, bodoh kamu, males kamu. Semua kata-kata kutukan keluar dari mulut kita sebagai seorang ayah. Tidak begitu. Tindakan iman itu membutuhkan keberanian. Dan keberanian datang dari pengenalan akan Allah. Kan tadi sudah saya jelaskan, diawali janji kehadiran Tuhan, berkat yang pertama makin mengenal Tuhan. Nyambung terus akan membuat kita berani melakukan perbuatan iman. Iman itu apa? Kita belum melihat tapi kita percaya. Haleluya. Kita belum melihat tapi kita percaya. Saya kok enggak yakin. Ya saudara, keturunannya Thomas. Kan begitu. Hakim-hakim 6, 25, 27 ini bunyinya begini. Pada malam itu juga Tuhan berfirman kepadanya, ambillah seekor lembu jantan kepunyaan ayahmu, yakni lembu jantan yang kedua, berumur 7 tahun. Runtuhkanlah mezbah Baal kepunyaan ayahmu, dan tebanglah tiang berhala yang di dekatnya. Kemudian dirikanlah mezbah bagi Tuhan Allahmu di atas kubu pertahanan ini dengan disusun baik. Lalu ambillah lembu jantan yang kedua dan persembahkanlah korban bakaran dengan kayu tiang berhala yang akan kau tebang itu. Kemudian Gideon membawa 10 orang hambanya dan diperbuatnyalah seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Tetapi karena ia takut kepada kaum keluarganya dan kepada orang-orang kota itu untuk melakukan hal itu pada waktu siang, maka dilakukanlah pada waktu malam. Amin. Dilakukannya lah. Adanya. Buka dek. Namanya aja Kadek, orang Bali. Keluarganya semua Hindu, betul ya? Semua? Semua. Cuma dia yang Kristen. Dengar ya, datang firman Tuhan, buka dek. Hancurkan pura sembayangan keluarga. Sama loh, hancurkan pura sembayangan keluargamu. Buana neti, hancurkan, naruh abu, papa, sembayangan
keluargamu hancurkan. Kira-kira gimana? Jangan saudara anggap remeh. Ini kan kita baca karena kita tahu ceritanya. Tapi kalau itu terjadi pada saudara, kalau Bu Mevi kan ada anggota kakak adik yang Kristen toh? Ada yang Kristen, yang siapa itu bukan Kristen? Enggak ada. Oh semuanya Buddha. Oke. Bu Mevi dapat pesan. Hancurkan sembahyangan, isi abu orang tua sama lampu-lampu keluarga, menghancurkan. Yang dilakukan, yang ditulis oleh firman Tuhan 27b ini bukan karena Gideon pengecut. Dia kan sudah bawa 10 orang, kemudian Gideon membawa 10 orang. Jangan dibalik, dia sudah bawa 10 orang. Tulisan karena ia takut kepada kaum keluarga dan kepada orang-orang kota itu, ini tindakan bijaksana. Bukan tindakan karena dia takut. Dia menghancurkan waktu malam. Bukan dia menghancurkan waktu malam. Bukan karena takut tapi bijaksana. Sebab apa? Kalau malam potensi keributan itu sangat minimal. Yang lain pada tidur. Kalau siang, pagi, sore kita lakukan semua mata ngelihat belum hancur berhalanya, saudara sudah dipotong-potong sama orang-orang. Ini tindakan bijaksana. Kenapa? Jangan lupa ini. Saya kalau khotbah itu semuanya nyambung. Mengenal Tuhan dikasih roh hikmat dan wahyu. Yang pertama saja. Makin kenal Tuhan, hikmat Tuhan tuh makin turun dalam hidup saudara. Sehingga melakukan tindakan-tindakan yang bukan konyol tapi bijaksana. Luar biasa Gideon. Perintahnya lihat ini. Runtuhkanlah mezbah Baal. Tebanglah tiang berhala. Terus dirikan mezbah bagi Tuhan. Ya kayunya itu pakai ini. Kubu pertahanan pakai kayunya tiang berhala ini untuk membakarnya. Gila. Diperbuatnya lah seperti dia melakukan. Kenapa? Karena dia punya keberanian. Jangan salah saudara. Siapapun posisi, apapun posisi saudara dalam rumah tangga, ayah, ibu, anak, orang tua, kalau saudara melakukan firman Tuhan, ya ada sesuatu yang luar biasa. Sesuatunya itu kita sambung 2 minggu yang akan datang. Puji nama Tuhan. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku. Apa temponya segini? Selain kasih-Mu, Yesus. Lebih cepat sedikit. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru. Selain kasih-Mu, Yesus. Mari para pelayan Tuhan,
Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih sudah mengingatkan kami Tuhan akan firman-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Kami akan selalu Tuhan belajar mencari Tuhan, mengenal Tuhan lebih-lebih lagi ya Bapa. Sehingga hidup kami jasmani dan rohani Tuhan, kami boleh bertumbuh ya Tuhan di dalam Engkau ya Bapa. Kami boleh mempunyai roh hikmat Tuhan di dalam kehidupan kami semakin lagi ya Tuhan. Sehingga dalam mengambil keputusan apapun kami boleh berhikmat dan kami boleh benar Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan memberkati Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah juga roh hikmat lebih lagi turun ke atas Bapak Gembala dalam mengajar kami jemaat-Mu di GKJ Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, dan biarlah roh keberanian itu ada di dalam diri kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan melakukan perjamuan, kiranya Engkau yang kuduskan kehidupan kami Bapa, kami boleh siap menerima tubuh dan darah Tuhan. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Haleluya, silakan duduk, haleluya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku padanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi mari pujikan. Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Haleluya. Ini adalah pengakuan kami. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Haleluya. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain. Mari kita berdiri bersama-Mu, Yesus.
kini, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Bawa persembahan-Mu, bawa penyembahan-Mu, bawa kepada hadirat Tuhan sebagai dupa yang harum. Ya ratalamala kurikiti melele, kirikile mele kiti mele ala wala la 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 la, urili mele lele ala kata wala mala la 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 la, kirili mele ala wala la wala la 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 la, urikile mele lele 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 lele, ya la wala la mala la 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 la, kirikile mele lele lele ala wala la 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 la. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita angkat tangan kanan lebih tinggi daripada kepala. Sebelum memperbuat sesuai pesan Tuhan, ingatlah akan kasih Tuhan dalam diri saudara selama ini. Terima kasih Bapa. Bukankah roti yang kita angkat mintakan berkat hari ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makan dan jadi berkat dalam hidup saudara. Dengan tangan kanan kita angkat cawan berisi anggur. Setiap saudara di tempat ini atau yang mengikuti perjamuan kudus di rumah masing-masing, setiap persoalan yang saudara hadapi, soal sakit penyakit, soal keuangan, masalah rumah tangga, masalah anak, masalah orang tua, masalah pekerjaan, ada kuasa yang lebih besar untuk menolong saudara. Kuasa itu ada di tangan saudara. Yakini itu bukan sekedar anggur, tetapi tetesan darah Kristus yang luar biasa. Bahkan iblis sendiri takut dan gemetar melihat tanda darah. Terima kasih. Bukankah cawan berisi anggur yang kita angkat dan mintakan berkat hari ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minum dan jadi berkat dalam hidup saudara. Haleluya. Mari angkat kedua tangan saudara, semua mengangkat kedua tangan ucapkan syukur. Bapa, kami semua mengucap syukur atas kebaikan, kasih dan anugerah Tuhan yang berlimpah bagi kami. Pagi hari ini kami telah mendengar akan firman-Mu Tuhan, bahwa setiap dari kami telah dipanggil, mendapat panggilan dari Tuhan. Tetapi biarlah semua kita dapat mengerti panggilan apa yang tergantung di dalam itu. Hamba-Mu telah memberitakan bahwa yang terutama dan yang terpenting ialah pengenalan akan Tuhan. Sehingga kami semua berani memberitakan kabar baik kepada setiap orang yang belum mengenal akan Engkau. Sehingga banyak jiwa boleh dipulihkan dan boleh datang kepadamu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa, biarlah dari tempat ini banyak hamba-hamba Tuhan yang akan pergi untuk memberitakan kabar baik Tuhan. Sehingga kami boleh melihat bahwa banyak jiwa akan datang menyembah kepadamu Tuhan. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini juga kami sudah bersekutu dengan darah-Mu. Itu menjadi kekuatan bagi kami untuk terus dapat mengiringi Engkau ya Tuhan. Tuhan, terima kasih banyak Tuhan. Pimpin kami semua Tuhan, satukan kami semua ya Bapa. Iman kami boleh teguh di dalam Engkau. Dan kami percaya Tuhan, hamba-Mu telah
memberkati kami dengan berkat firman-Mu Tuhan. Engkau juga akan memberkati dia dengan hikmat pengertian yang lebih jauh lagi Tuhan. Terus memberkati akan rumah tangganya, akan keluarganya Tuhan, akan pelayanannya, sehingga Tuhan dimanapun dia berada, dia boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami mengangkat kedua tangan, mengangkat wajah, mengatakan amin untuk setiap pernyataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Kami percaya saat ini tingkap-tingkap surga sedang terbuka. Engkau memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam kehidupan ini. Memberkati persembahan yang sudah diberikan oleh anak-anak-Mu. Setiap pelayan kemah suci hari ini, anugerah Tuhan ditambahkan dalam hidup mereka. Tangan-tangan memberikan persembahan kudus, mereka menggenapi perjanjian dengan Engkau. Sebaliknya janji-janji Tuhan yang luar biasa itu akan digenapkan dalam kehidupan-Mu. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya saudara-saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberi engkau kasih karunia, Tuhan sedang menghadapkan wajah kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Segala puji dan syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kami terima berkat-Mu Bapa, kasih setia dari Tuhan.